Maka ketika belajar Nabi Khidir satu pesan moral dalam pemilihan guru. Kadangkala pun kan keikhlasan seorang guru dalam mengajar itu, ruh guru dalam mendidik itu jauh lebih penting daripada ilmu yang diberikan. Pintar itu dia mampu menghafal berbagai macam ilmu. Sedangkan orang cerdas itu mampu memberi solusi di tengah masalah yang dia hadapi dengan ilmu yang dia miliki. Berarti tinggi cerdas. Dia kan cerdas. Cerdas itu dia mampu menyelesaikan persoalan dengan ilmu yang dia miliki. Sarjana jurusan onde misal bisnis. Diajar teori anu sok usaha bisa. Padahal dia tahu teori bisnisnya naon, padahal dia tahu akuntansi segala keuangan, manajemen keuangan segala keuangan. Tapi ketika dia disuruh usaha bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan kami. Iya. Bertemu lagi dengan saya Reksi Poet Morojan di channel Bapak Milenial. Dan ini reng-rengan. Ya. Reng-rengan kita seperti biasa. Ada founder kita Pak Rozi Firman Al-Fajar dan tim Hura-Hura, tim Hore-Hore, ada Kang Fahri dan satu lagi Kang Zidan. Baik. Di episode kita kali ini agak sedikit berbeda karena kita bernuansa camping. Ya. Capture camping. Jadi ini nuansa yang berbeda karena kita juga akan membahas agak sedikit berbeda juga untuk kali ini. Agak lain berbeda itu judul film itu. Nah, episode kita kali ini akan membahas tentang pendidikan akal di usia 7 sampai berapa tahun? 10 tahun. Di usia 7 sampai 10 tahun, berarti 3 tahunan ya. 7 sampai 10 tahun berarti kisaran SD kelas 1 sampai kelas 3. Nah, pendidikan akal ini diambil dari kisah Nabi Musa. Nah, sebelum menginjak ke beberapa pembahasan, kita akan mulai dulu dengan beberapa kisah atau kita spill dulu kisah. Karena di sini akan ada pendongeng. Tidak ada pendongeng ya. Nah, silakan kepada Mas Fahri. Untuk mendongeng apa yang menjadi kisah Nabi Musa yang berkaitan dengan pendidikan akal di usia 7 sampai 10 tahun. Wih, itu gimana Mas Fahri? Kemudian printernya Siap. Serang jidan keluarnya. Kurikulum. Jadi meren gede ngebahas cerita itu baginya. Kisah heula. Oh, siap. Pada zaman dahulu, Kusuna batunya. Kusuna orang Sunda unggul. Sip, mantap. Pan baheula TPG kieu nya bahas atasan yang bakal ngabahas terkait itu soalnya ceritanya berkesinambungan dengan pendidikan akal Peki. Pendidikan akal karena atau kita bakal ini boge karena jadi bom. Tahu mana lagi ya impiannya? Tah. Setelah sana karena kisah Nabi Musa Peki ya. Cerita nanti aya kisah antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Pajidan ngobrol. Jeung ajidan. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Pasti sebenarnya Ustaz dengan itu sedang tentang cerita Nabi Musa dengan Khidir dia. Soalnya namanya tos jadi santapan khalayak lamanya. Tapi anu jadi namanya teh ayah
namanya teh nilai anu tiasa ditangkap dina cerita Nabi Musa jeung Nabi Khidir teh ambigu keneh seueur anu kebingungan mana arahna naon maksudna singkat cerita baheula teh Nabi Musa teh ditaros namanya teh hambana berarti atau pengikutna menuju dakwah wahai Nabi Musa siapakah orang di bumi ini yang paling mengetahui tentang ilmu yang paling pintar Musa bapak Nabi Musa ge naon eta jami maksudnya Nabi Musa ge jami nya duka secara tidak langsung Nabi Musa dengan jawabnya Abi Nabi Musa jadinya Allah menurunkan naon namanya teh langsung nya ke Nabi Musa dina surat Al-Kahfi ayat sabaraha lah teh tepat surat Al-Kahfi tadi dinya Allah tadi orang ke Nabi Musa supaya negur lah kita kasar ngingetan ngeduing ke Nabi Musa berarti Nabi Musa teh bobo gitu bobo jangan dong meh namanya tegabang belasan tadi diingetan Allah bahwa sanad ilmu teh anu dipasikeun ka Nabi Musa teh nya ilmu teh Allah terus aya oge jami anu leuwih pinter ti Nabi Musa secara singkat nama. Secara singkatna Nabi Musa dipiwarang Allah teh supaya kanokapan Nabi Khidir. Dari mana kanokapan? Bukan di daerah mana Pak iki, da cenah Atlas teh. Pokona mah ibarat kanokapan Nabi Khidir loh. Singkat cerita Nabi Musa teh pernah di Nabi Khidir. Yes. Pernah di Nabi Khidir, kelas Nabi Khidir teh naros kan Nabi Musa. Lebih naon anjeun ka dieu. Jadi pertanyaan teh. Nabi Musa langsung ngawalar. Sim kuning teh nyalah dipiwarang ku Allah supaya kanokapan anjeun saur Nabi Musa teh. Abi bade naon namanya teh ngelmu nya peskil bade peskil ka Nabi Khidir dengan jelas sarancu ilmu naon atuh mencari ilmu menimba ilmu karena ilmu ada dalam sumur ngapung singkat cerita Nabi Musa teh ngolo karena Nabi Khidir supaya anjeunna tiasa membagi ilmu atawa namanya ngiring lah ngiring ka Nabi Khidir tapi Nabi Khidir ngawalar anjeunna mau kuat sa cenah cek bahasa orang namanya cek orang mau kuat anjeun masa mau tekan namanya sobro anjeun mau kuat jeung mau sabar sobro sabar mau ketekan pokona mah syaratna wios weh cenah mucekin nama wios weh naon syaratna kabeh bade dipenuhi saur Nabi Musa Nabi Khidir langsung nyarios syaratna mah anu hiji tong seueur nyarios tong seueur tataros sakitu bae ki syaratna teh naon cenah dian nyarios maksudnya nya oke orang ieu simpel syaratna mah ulah seueur nyarios ulah seueur tataros bae ki simpelnya ulah nyoros simpel pisan waos ulah seueur waos kayak bakal totos gitu singkat cerita ditampil lah singkat cerita Nabi Musa teh Nabi Khidir supaya peskil dengan dia angkat Nabi Musa jeung Nabi Khidir teh ka karasan nya teh tukang perahu namanya joki ojek perahu opahnya ojek pada ojek tukang rakit rakit pakai laden rakit nya batu itu singkat cerita Nabi Musa jeung Nabi Khidir teh naik karena perahu eta setelah maju di sana perlu cepat juga dia soal langsung ku Nabi Khidir perahu eta di bolongan paeki bisa kan perahu aja di bolongan tahun lalu suruh non di bolongan namanya nanya
Iya, pokoknya di bolongan, tingku naon, mau di bolongan, mana bisa di tempat aku teh. Iya, lebih ini. Nah, ya sebeli. Nabi Musa, aku nabi hidir, bukan. Aku nabi hidir di bolongan para teh. Nah, canggih aja, nabi bisa jalan terus. Nabi di bolongan, tuh. Ya, ini cenanya. Tuh, coba bige, cenah. Anjeun moal kiat, ulah wakat tataros, ulah wakat seunaros, tahu nabi hidir. Wah, nyatu hapunten, kasih ambil kesempatan deui, nabi Musa teh. Kita cerita, tepi we di darat. Nah, Kalau perahu bolongnya, perahu bolong tepi. Nah, cik. Gitu salah. Cik dan tidak perahu kan. Itu perahu udah turun. Bisa di bawah Turun darat. Nah, majulah buka. Ya. Nah, jika cerita pernah sarang kurang kali, baik pernah sarang kurang kali. Buka alasan naon ku nabi dia jauh di punten di digebuk, dibunuh. Nah, sudah dibunuh, baik udah digebuk. Oh, duka kumaha mana mah digebuk kalau betul. Digebuk sing gacor. Digebuk dibunuh. Kan oke dibunuh, udah bisa langsung nyarios. Aduh, cenah naon ieu? Eta gerak. Jol ge, nya budaknya kericik lang. Ulin kelasnya keur lompatan pokona. Jadi rek, rekas. Pokona dibunuh eta anak budak. Dibunuh, lah dapat kejam. Batuk wae lah. Lo kejam cenah. Tah, can gacan bisa langsung nyeri awas ka nabi dia. Naon maksudna ieu? Tuh, kan jadi deui. Anjeun moal kuat saur nabi hidir. Saur abg ulah wakata taros ulah kasil nyarios. Nya tuh punten saur Musa teh. Beri aku kesempatan satu kali lagi. kesempatannya. Nah. Nya teunya teh dipasiani penginten ku nabi hidir kesempatan sekali deui. Kaidahnya aya. Kaidah ya jidan, singkat cerita. Maju deui kita. Itu kalau naon ayeuna. Perahu deui. Itu aja. Perahu, maju kalau naon ya. Papa. Pan. Ah, Ada mama itu namanya. papa dan mama. Kicik. Tah, Sarana naon eta? Sada naon eta. Esok kayak Kalau Gatot kaca. Usaha nggak tadi tes keperahuan, tes jalan kaki. Ayah nabi kita manusia mainannya. Ayah ngerebak lagi. Dan saratri. Good. Asam lambung naik. Sebab itu. Kenangan naik. Tahu sebab itu Nabi Musa jeung Nabi Khidir teh artinya mapai ke warga-warga pados nyukeun tuang pengennya. Nyukeun tuang Bukan duit. Kuliner warung. duka teh bagi tiga nama namanya yang tanya orang waris pembaraan nah diketrok hiji 2 kilo warga-warga entah yang masihan entah yang masihan mah nah Nabi Musa jeung Nabi Khidir teh menangkan tembok deg-deg gua kakak teguh dua kencal nanya teh nanya deg-deg kono mah deg-deg kata Tepung teh. di mana Iya, kayak mana eta? di mana? Nah, jawab itu singkat cerita tembok anu deng-deng eta teh di omean. Bisa tukang tadi, tukang perahu. Naik. Kurang bisa lebih dir. Domean, singkat cerita ajeg di tembok teh. Ajeg bener deng-deng, di ajeg. Itu di tembok bener. Sai bener itu. Pokoknya nama tembok rontok nantinya. Pokoknya nama tembok anu gitu jadi kieu tembok bilik kai anu tadi rek murah di nangtung. Nah, nya itu berarti cerita bisa bab eta tembok sedang dek Nabi Musa langsung nyari ya Mas. Nah, terus ngadamel eta namanya abi orang terus ngalakukeun ka sayan tahun Nabi Musa teh. Atuh tiasa boleh nyukup upah ka warga. Tuh, ya. Saur abdi ge ade mah moal kiat
see you bye bye goodbye. Alah, sahur Nabi Khidir ka Nabi Musa. Mangga sahur Nabi Khidir kali ya tidak? Kali tidak jatahnya. Tadi tuh si untuk parahun anu golongan. Anu kedua murah kali dibunuh. Anu ketilu supaya yang kedua para warga. Nah, Nabi Khidir yang surat itu mah si bye bye goodbye sahur Nabi Khidir ka Nabi Musa. Setelah acara Nabi Musa wih deui Nabi Musa naros ke Nabi Khidir naon maksudna? Abi hoyong apa, hoyong terang, sasakala atau namanya naon maksudna? Tadi mulai tadi paraku, terus budak, terus akhirnya tembok. Nah, secara singkat Nabi Khidir dijelaskan anu kahiji paraku sebenarnya nama mata abi ngagolongan parahu eta teh si tukang parahu teh yang miskin. Bentarnya kekirangan segi ekonomi Ustaz. Nah di bolongan ajidan kusabab di tengah laut teh aya perompak baiki ta abi alim perompak ya bajak laut nih pelingdat ceman pelingdat ceman praktek tuh bajak lautnya orang bajak kalau nya bener jok sokong di luar tapi di teh abi mah alim lamun ieu parahu teu di bolongan bakal jalan otomatis bakal dikapas ku perampok. Perompak. Perompak. Tapi ini bisa lebihnya parahu teh. Saudara. Pan bolong gitu sih bukan. Setelah teknis sampai bener teh. Pokona mah kitu bagi lah. Nah, meh teu jalan deui, mun jalan eta bakal kapegat mungkin di tengah laut ku perompak. Tapi alim matakna di bolongan. Oh, gitu. No kamu walah. Nah, tadi budak atuh teu gaduh dosa dibunuh. Sahur Nabi Musa teh ka Nabi Khidir. Ustaz. Ajidan. Nabi dibunuh. Nah, Nabi Khidir langsung ngawalan. Prediksi abi cenah eta murang kali teh bakal janten jalmi anu naon namina teh barang ngasan anu buraong ada nabi naon atunya ke buraong. Nah, gitu. Nah, susah prediksinya naon namina teh takwil. Gimana? Takjil. Bunuh takjil. Nah, gitu. Tah, kusabab cenah anu orang tua jalmi budak tadi teh jalmina teh soleh. Orang tua soleh bager tah. Lamun eta budak prediksi abi mungkin teh ageng bakal nyiksa orang tuana, bakal ngariksakeun, bakal nyancarakeun. Tah abi alim cenah matakna dibunuh. Enak kene. Ku Nabi Khidir. Secara logika termasuk akalnya tapi ini kayak orang pedah Ustaz. Ya, terus terbagi. Bener. Nah, oh gitu. Sahur Nabi Musa. Anu katiru naon atuh maksudna? Sahur Nabi Musa teh ka Nabi Khidir. Eta batu. Tah, anu katiru naon maksudna? Sahur Nabi Musa teh ka Nabi Khidir teh. Woi sahabat. Sahur Nabi Khidir teh. Sebenarnya mah dina handapun tembok eta teh aya harta karun betul bagi orang Khidir harta karun peninggalan orang tuana dan sebenarnya panas bumi eta teh naon namina teh tunggaluna teh yatim piatu. Dina handapun tembok eta teh aya mun urang-urangnya warisan mun harta karun bukan naon teh nya. Tah ku abi dilereskeun teh supaya janten kode kangge anu eta teh numurang eta teh mereka pendak eta harta karuna sahur Nabi Khidir teh. Oh gitu. Nya gitu sahur Nabi Musa. Tah tilu kisah eta secara logika tabus akal intinya non emang bakal aya pendidikan aya hubunganna sareng pendidikan akal pinten. Dan soalnya cerita nu tadi eta naon namanya teh asa naonnya rancu di luar nurun nya tidaknya di luar nurun jadi kurang gua waris minta aku Ustaz. Thanks dentre nyunat kumanina. Allah. Masya Allah. Segitu pengintan tadi cerita singkat Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Luar biasa. Patri. Aslinya Nabi Khidir kan ibin. Tolongnya. Sadalaun. Semenit ya. Sadalaun. 15 cukup. 18. Ustaz, jadi itu Ustaz. Nah, jadi kumaha eta anu diceritakeun kisahku Mas Bahri. Teh
Nah, betul di golongan pendidikan berhubungan dengan pendidikan akademik di belah mana? Nah, ji. Iya, so. Nabi Musa guna sa Ibrahim, terus tuh. Sana tadi terkasih tadi. Ibrahim. Musa guna sa Ibrahim. Ini salah tadi. Guru-guru bisa cari guru kayak Ibrahim. Guru kayak Ibrahim. Lanjut. Tapi berarti satu dalam pendidikan akal itu satu bagaimana pemilihan guru. Ya. Nabi Khidir itu salah satu nabi yang memang mustahil Allah miwarang Nabi Musa belajar ke Nabi Khidir, namun Nabi Khidir tidak punya keistimewaan dari sisi ilmuwan. Kalau itu jelas, mau saya nanti kita Allah. Berarti dari satu adalah pemilihan guru sosok guru. Nah, nu kedua guru yang kumaha anu bisa ngantekeun potensi anak, potensi jelema. Ya. Maka Allah mengirimkan Nabi Musa ke Nabi Khidir ketika datang diajak ke kelas. Benar benar. Benar. Juga dia. Benar benar. Benar. Nabi diajak ke laut. Nabi diajak ke mana? Ke tempat pemukiman. Nabi diajak ke dia coba. Sekolah benar. Gitu. Cari kurikulum. Tah maji. Jangan dibuat gitu. Masih kira-kira. Satu pemilihan guru, mana guru? Dari guru itu, Nabi Khidir itu punya keistimewaan ilmu. Dia punya metode, dia punya cara untuk supaya Nabi Musa merasa dia mesti banyak belajar. Kan awalnya Nabi Musa ketika diajarkan Nabi Khidir merasa sepintar kan? Ya. Tapi cek Allah, paling tinggi ilmu. Maka cek Allah, air lebih tinggi dari belajar Khidir. Maka ketika belajar Nabi Khidir, satu pesan moral dalam pemilihan guru. Kadangkala pun keikhlasan seorang guru dalam mengajar itu, ruh guru dalam mendidik itu jauh lebih penting daripada ilmu yang diberikan. Jadi guru ikhlas itu udah seukur petilu harta ya tuh petilu golongan kan ya. Aja. Yang kedua, Nabi Khidir paham bahwa metode yang paling efektif dalam mengajarkan kepada seseorang itu bukan metode ceramah. Ngomong, bisa. Tapi metode naon sih? Demonstrasi. Diajak hidup berdampingan dengan masalah, diajak hidup berdampingan dengan situasi sulit, diajak hidup untuk dia berpikir tentang fenomena yang terjadi. Kan jarang guru ngajar seperti itu. Barulah diajak guru ketika SD, diajak tentang bab sholat. Apakah pernah diajak keluar sekolah? Yuk tinggali sholat sih betul, ngambil sholat yang betul. Kan jarang diajak. Jauh bisa, jarang. Bab kepedulian kepada masyarakat pernah diajak guru yuk keluar kelas beresan sampah nu aya di sekeliling sekolah. Maka pembelajaran itu tidak menjadi sebuah penghayatan dalam dirinya, tidak menjadi sebuah value bagi dirinya untuk bergerak. Karena jadi hafalan saja. Gitu. Padahal hafalan itu nanti bisa diasah lantas tapi iya sobat kesabaran. Yang kayak gimana tadi guru kedua metode ngajar. Metode ngajar ke anak itu paling efektif dengan menstimulasi akal. Stimulasi akal. Diajak dengan ide-ide anu menantang. Dan misalkan menantang kan dia dia teka-tekina gitu. Dia maksudnya kan gitu. Mikir tarik kita mah mungkin diajak mikir tarik. Enak makan mungkin dicekoki kabeh. Dilokok bagi murid ge tah hayang neangan pasti terstimulasi. Siga mungkin ngaji gitu kan. Kayak tengah diberi ilmu tah ieu teh ka dieu anak ieu pun ieu tak pernah yang muka apa gitu. Maksud saya itu mengajarkan metode rangsangan itu. Mau mungkin diasuh hiji-hiji mah deh ayo murid itu hiji dua kana mungkin. Benar.
maka adalah dengan ide anu menantang. Anak itu akan terangkan akalnya ketika dia menemukan persoalan atau konflik atau masalah. Tujuan ilmu naon sih? Tujuan ilmu cari solusi menurut masalah. Orang cerdas itu berarti orang pintar. Beda nama. Kayak gitu. Orang pintar menurut terang angin. Itu cerdas. Oke, cerdas itu naon. Ya, ilmu pintar itu dia mampu menghafal berbagai macam ilmuwan. Sedangkan orang cerdas itu mampu memberi solusi di tengah masalah yang dia hadapi dengan ilmu yang dia miliki. Berarti tinggi cerdas. Ya, cerdas itu dia mampu menyelesaikan persoalan dengan ilmu yang dia miliki. Pintar mah belum bisa menyelesaikan. Belum tentu. Sarjana jurusan deh misal bisnis diajar teori anu sok usaha bisa. Padahal dia tahu teori bisnisnya naon, padahal dia tahu akuntansi segala kumaha, manajemen keuangan segala kumaha. Tapi ketika dia disuruh mau usaha bisa. Gitu. Nah, kan kuliah. Ya, gitu. Benar. Maka adalah ide anu menantang. Maka bersyukurlah Anda ketika Anda menghadapi sesuatu anu itu tantangan coba. Itu adalah mengasah akal. Bersyukurlah ketika dibere sok baca heula, sok buku heula, sok kerja heula. Karena itu adalah mengasah akal. Lama kelamaan Anda akan berhadapan dengan masalah yang lebih besar dari itu. Tidak menutup kemungkinan. Anda akan berhadapan dengan sesuatu anu cepat berubah. Itu kan pesan Nabi Musa. Allah kan Nabi Musa lewat Nabi Khidir. Maka selepas dari ketemu dengan Nabi Khidir kan Nabi Musa dakwah masalah bukil apa. Dan itu jadi biasa karena dia sudah belajar tentang merangsang agama. Jadi guru dua metode ide anu menantang. Nah, tina metode itu adalah jangan pernah sesekali ke anak mengintervensi ketika dia sedang bermain. Bukan ketika sedang belajar. Kamu kan intervensi gitu. Kemasan penjelasannya. Nih contoh. Anak 7 sampai 10 tahun ketika dia sedang belajar menggambar. Ya. Mama coret. Terang kadinya. Diantep. Digera. Seban guru. Ya idenya. Maka langsung kan aja cek. Ketika aja jelema anu salah wudhu kan tadi bapak tadi caranya. Maka langsung ngomong, tinggal urang wudhu kumaha. Supaya naon sih? Bisa ngebanding. Nu bener nu salah. Oh, kieu ternyata bener. Jadi dia menemukan kesalahan dalam perilakunya lewat pikiran salah. Mahal ya. Enggak menyadari diri buat salah. Maka gini. Makanya nanti 7 tambah 7 14. Ku bodak dari usian 15. Dua mana orang tua kumaha? Siapa tuh begitu itu bisa. Tapi kan tok 7 tambah 7 tong maka di omega sebelumnya guys ya. Tapi ketika dia usia 15 bisa kasih perbandingan 7 benda 7 tambah 7 itu sebiji 14. Jadi kumaha jawaban itu salah, dia ketemu sendiri salah. Iya, ada usia anak-anak. Begitupun Anda ketika Anda belajar, bersyukurlah ketika Anda menemukan gini ngomong benar-benar sih. Gini maka beruntung dulu anu mereka sangan gitu. Ya. Mereka tantang sama ide menang. Coba. Selain dari mohon maaf untuk kebaikan diri murid, tapi untuk ngasah menemukan kesalahannya sendiri. Jadi jadi intervensi, dia jadi apa? Kegenahan bunga seperti itu. Dia menangkap. Nah, ketika dia punya anaknya, benar juga. Dia punya murid. Amin aja. Akhirnya boga muridnya banyak ide menangkap soal. Orang buka proyek ini, yuk saya terus barengan. Murid itu harusnya menangkap bahwa ini adalah ide menangkap dengan salah orang.
Bukan menganggap sebagai sebuah beban untuk orang di pikul. Maka di situlah jadi keberkahan. Namun Anda menganggap itu sebagai sebuah beban, Anda Nabi Musa. Sahabatnya Nabi Musa. Lantas tapi amanya sobro kesabaran. Jadi Astagfirullah. Luar biasa itu kisah dari Nabi Musa. Benar keren. Soalnya memang belum ditemukan dan belum bisa dari guru-guru nelayan di Indonesia. Jadi hanya sebatas hanya sebatas jadi guru tadi sebatas ya tugas hukum menjalankan tugas hukum tapi tidak semuanya kan dari ya sih tidak semuanya itu ada beberapa guru memang fokus di sisi karakternya fokus na gajinya aku mau tambah pendidikan gitu. Benar. Nah, jadi yang pertama tadi itu guru, kedua adalah metode pembelajaran. Yang ketiga dari sisi interaksi antara guru dengan murid. Apa? Lantas tapi namanya kesabaran. Sabar. Kesabaran. Menjadi kadang-kadang jadi murid itu dapat kesabaran. Hayang gak bisa, hayang gak agus, hayang gak mencapai, hayang gak ilmu di guru pindah KB, hayang gak berbagai ilmu pengetahuan datang KB. Pada kecerdasan waktunya bos. Kamu di anak 7 sampai 10 tahun sabar. Ayo sana cerdas itu. Sabar. Kalau pada orang kesabaran orang tua itu 7 tahun yang bisa bahasa Inggris. Mahasiswa geseun. Yes. Kan gitu. Yang bisa manasik haji. Diajak manasik haji gimana? Dia palak. Karena ada masanya. Yang penting dia tadi balik lagi karena ide menantang. Tujuan dari ide menantang itu adalah merangsang dia cinta karena ilmu. Jadi menstimulasi lah. Jadi dia resep dengan keilmuan gitu. Karena dia ngulik sorangan dia menemukan sasaran capek istri nelpon ada mana cene gitu kan. Tujuan dari seseorang belajar ilmu itu adalah dia merasa tertantang dan cinta karena ilmu. Pertanyaan saya, ketika Anda belajar selama ini, apakah Anda merasa tertantang karena keilmuan itu? Atau merasa, dosen ini kaki itu ya, itu fenomena kegagalan pendidikan ini. Maka wajar namun puntennya dari sisi pengetahuan maksudnya biasa-biasa saja. Dan itu dirawat oleh negara. Dan kemiskinan itu dirawat oleh orang-orang yang merawat kemiskinan itu supaya melanggengkan kekuasaan. Nah, itu yang suka hari ini pembahasan sebenarnya. jadi seperti itu fenomena-fenomena yang ada di Indonesia sekarang. Ini bukan kritikan tapi ya ini menjadi perenungan. Menjadi perenungan lah. Untuk para penguasa di luar sana bahwa pendidikan itu penting bukan hanya di tataran tingkat remaja saja, tapi khusus untuk di sekolah-sekolah dasar itu penting. Kan banyak sekolah dasar nelayan memang secara biaya besar, cuman yang didapatkan ya tepat itu ya. Penguasa kan para putra. Sekarang golongan apa ya? Parau jadi nahkoda apa data? Sudah. Parau alus mulai nanya. Parau. Jadi mana? Nah, itulah program. Pendidikan. Ini baru berbicara pendidikannya. Jadi tujuan ilmu itu supaya terangsang dan mencintai ilmu. Dari mana budak resep karena ilmu, ujung budak loba pengetahuan. Loba ilmu. Ini resep itu sekolahnya resep lah. Dalam pengetahuan belum tentu. Resep ternyata dari pasar Dia orang yang mencintai ilmu dan terangsang terhadap keilmuan, dia akan belajar sepanjang hayat. Terus saya dalam waktu itu belajar. Dia akan merasa puas, cukup dan puas gitu. Puas. Orang yang dijejali dengan pengetahuan, dia akan minta diajarkan sepanjang hidup. Oh, jadi ketergantungan. Yes. Ulangi jinan nolnya. Jidan. Oh, yang gitu macam mana? Mei jadi potong kayak. Jadi ke orang yang suka terhadap
Tuhan, dia akan belajar sebanyak banyak. Sedangkan Orang yang tutur diajarkan, orang yang diajarkan dia akan minta diajarkan dengan Tuhan. yang cinta karena keilmuan. Mata beruntung dalam mengguru mengajarkan sok aja maca, sok ketemu dengan masalah itu, sok ancoba heula reka panggil. Lain kan bakal makan dari sana lainnya kada yang makan padinya menanya kana gitu. Bukan kan barudak aja gitu kan ya, sok cebuhan lah, sok ngasih heula reka panggil. Maksudnya gitu. Da usaha kita tidak akan menemukan kesempurnaan kalau nggak ngomong sempurna. Iya. Tidak sempurna waktu kejadian aku. Rokok. Belajar lah, jenuk lah, cobaan lah. Namun ibarat karena ilmu teh atau mempraktekkan ilmu teh, dia ibarat bukan menerima WA Kemana? dikir. Ketika saya menerima pesan dari Fahri ke saya, tinggal di forward ke Jidat cara etis dengan konteks dan situasi yang pas, tepat. Ibaratkan pesan-pesan wahyu itu kan dikirim tak kan, bukan apa bisa. Atau kita semua yang tahu, kita di forward ke orang lain, pindah ke wahyu. Dengan bahasa mengenang, punten Nabi pada ngasih ieu sebagainya mudah-mudahan jadi hidayah. Saya ayatna. Kan kita forward. Anu jadi beban kita ingin menggurui dan ingin memberi hidayah ke mereka, memberi hidayah. Padahal kita mahnya menyampaikan hidayah. Bagi mau. Adapun diterima hidayah itu nama pemahaman masing-masing. Jangankan kita Nabi Muhammad itu bisa kan emang masalah. Benar. Itu. Forward aja forward. Beban lepas moral kita, beban kurang kudu pintar. Enggak mau masuk sama yang paling tidak mau aja. Sabar, masa ilmuwan sabar. Dalam hal kebaikan, dalam kemudian diajar, sabar. Bayang gitu, Imam Syafi'i yang apalagi hadis, ketika pernah tidak dia cerita ya, ketika dia pernah jadi pemulung ngajual suluh, hayang dapat satu hadis, jual suluh, maka buat dari kesabaran ngajual dagang suluh, dapat dia hadis ngidarkan, jadi bakal datang digayun atau hayang hadis tengah, hayang apalagi hadis dia nyempelkan ke hiji orang, anu dia disinyalir dapat bahasa itu dari Rasul, dari perahu, jalan kaki, naik gojek. Ya. Kemudian dia habis di jalan habis pembekalan dia ngajual suruh kemudian sampai ke itu masuk aku kayak apa yang dia hadis kurang sabar anjing imam besar pantas tapi namanya suruh nanti Ya saya bertakwa jadi menghargai ilmunya sabab proses napanya jadi asal iya sabar ya benar. Menghargai ilmu, menghargai guru, menghargai prosesnya. Bahasa beberapa gampang. Iya kalau ilmu teh guru kadang-kadang tersabar muridnya dengan pola perilaku anu terubah-ubah. Murid kadang-kadang tersabar na prosesnya. Terus kemudian tadi juga terus atas amanya sombong. Terus kemudian dina prosesna tara sustainable dina konsistensi dia mencari ilmu bersabar. Nah itu karena ilmu itu kan soalnya salah satu pintu hidayah itu adalah ilmu. Kenapa? Karena orang luar negeri itu golongan masuk Islam itu adalah orang pintar. Dengan ilmunya dia orang tua lain muslim, tapi dengan ilmunya dia bisa membuka cahaya ilmu. Bos, Orang muslim, pintar sebenarnya. Dipakai, dibuka. Kita ini ya, maka saya ini menggunakan metode kisah dan kisah menemukan makna buat keluarga. Kebanyakan dari kita ketika membuka Al-Quran dari kisah itu adalah metode
mengungkap data sejarah. Kalau buat namanya tahun seberapa sekian. tahun sih mah itu salah. Memang salah. Tapi terdapat feel-nya gitu. Iya. Terdapat feel-nya. Terkadang orang terkadang orang mengenai apa kemudian kamu diapakan iya posisinya itu sebagai di mana posisinya. Jadi seakan-akan itu bisa dipercayai oleh orang-orang yang mendengarkan, padahal kan temenan ilmu nu disesuaikan anu disampaikan di net. Yes. Nah maka kia gitu. Ketika Al-Quran menceritakan tentang satu kisah, Al-Quran tidak pernah monopol. Namun ente maca novel pasti awalnya kan menceritakan prolog gitu, flat gitu. Tapi Al-Quran beda sama tak wahyu. Ketika menceritakan sesuatu itu, mengajak kita hadir di tempat itu. Merasakan. Awalnya langsung tidak konflik lah. Konflik berkecamuk. Terus kemudian kayak ayah isina, ayah pesannya sih. Ulang lamun maca novel, mau dimaca capan pagi. Pada suatu hari, eta mah sebutan metode mengungkap sejarah, mengungkap fakta sejarah. Namun metode storytelling gaya Al-Quran itu langsung, mari kita bayangkan di tempat orang ayah anu itu metode storytelling. Jadi mengajak para pendengar seolah dia ada di kisah itu dan dia seolah pelakunya. Orang kebayang juga Nabi Musa misalnya. Nabi Musa. Benar. Jika kisah Nabi Ibrahim karena kayak berlanjut Nabi-nya Nabi tapi cerita Nabi Ibrahim misalnya. Ketika ngomong kisah Nabi Ibrahim maka ini kan tiba-tiba mencipta konflik mata langsung. Mata pas orang bapak kudu langsung ceritakan di awal misalkan. Mari kita bayangkan kabayang tuh kan Nabi Ibrahim ke pas Nabi Ibrahim. Ya Allah abi teu kurang taat naon atuh. Budak ditinggalkeun geus. Kawin deui geus, diusir geus, diduruh. Ayeuna kudu geus abi kurang taat naon di kaki kieu. Kan urang karek bisu 1 minggu geus Allah teh gitu ya Allah geus pang soleh mah. Ya Allah itu bisu ya Allah Kan bukan bisu. bisa. Jadi Untuk apa satu gitu. Ya Allah ya Allah bisa. Ya Allah betul. Mana orang aja Nabi Ibrahim. Ya. Kan langsung kena konflik gitu. Maka nanti saya minta Mas pendongeng ini untuk menceritakan berkisah. Kisah itu kan feel-nya dapat kita di sana. Maka depan berarti bagian pari. Pari. Ini pembelajaran kan, mana dia menantang gitu ya sebenarnya. Luar langsung kayak gitu. Metode menantang. Bisa kan? Tadi omeng ketika kita protes kan harus ada itu kan. Pakai ngomong dia Al-Quran mah kieu metode ngomong teh. Oh. Teu kudu ieu lain nyalahkeun. Lain ingin terpensin teu. Pada akhir terpensin. Mungkin pageum naon eta. Pada Al-Quran mah tadi cara metode berkisah teh adalah dengan cara metode berkisah dengan cara Wih Nabi Musa, berarti namun pagi geus purungan lantas tapi amanya sombong. Ya, kebiasaan. Maka terakhir kan jangan diajarkan cabuli. Jangan diajarkan ke orang tua ke anak itu adalah takwil. Nah, bisa takwil aja. Bisa jawab itu takwil. Jadi ilmu teh sebiji. Dua. Hiji. Dua. Apa beda nasa? Sieun mah mari mari batu tafsir namanya. Tapi mah kamu alami. Ilmu alamiah dasar. Saya kuliah. Mana deh? Bersebenar gitu tadi. Oleh saya itu bersifat paling. Tafsir takwil. Intinya dua tafsirnya tadi laras. Kan oleh benateh membedakan nyenak ilmu dibatur dipesan tafsirkeun dunya tah
tingkatan yang lebih jampung sih tafsir. Yang kalau Taklim. Pancing. Takwil. Ada takwil mah ilmu ieu nonnya ilmu perasaan ilmu non namanya analisa juga ilmu ieu eta mah. Mah yang kuliah satu, mau jelasinnya. Nah, mungkin Ilmu firasat. Tapi prasangka, ini prasangka teh sudah prasangka. Ramalan peki meureun. Beda. Oh beda. Mohon bahaya. Ramalan makan ramalan. Bener. Tidak. Jadi Jadi tafsir itu kan metode belajar dengan menafsir. Menafsir itu sahih tidak makin ke ilmuwan. Nukta dua itu dengan cara memodifikasi sedikit. Dina ilmu anu dibikin ku jidan ka saya dimodifikasi sedikit seolah-olah ibu baru. Siga kieu, lamun ente maca buku sebetulnya kudu dibaca kabeh. Ide gagasan pokok di buku itu apa? Kalau bahan nama buku itu adalah dia menafsir, tapi dia juga mencatat buku lain, kemudian bisa jadi ide teori baru. Lamun tina bahasa akademik namanya novelty, kebaruannya, temuan barunya, bisa dilihat. Maka itu namanya tafsir. Objek takwil itu adalah dirasa. Tafsir mah bisa dipelajari. Ilmu sekolah misalnya. Iya. Ngaji, takwil itu enggak tapi diwakili dengan kesolehan, berimajinasi, mengenung iman, maka kita sering menemukan guru-guru dahulu anu secara keilmuan dia sekolahnya terbatas, tapi mungkin luar biasa. hanya betul. Keberkahan itu dari takwil itu dulu. Ya, si pintar tanpa sadar ketika dia ngusapan, teori pendidikan akan mengungkapkan bahwa murid itu jangan disentuh oleh gurunya. Murid orang ini. Beluk-beluk. Usapan. Iya benar. Guru itu kan jarang usapan, jarang apa. Benar memang itu keterbatasan kan jarang. Dulu dan guru-guru teh satu-satu jarang. Benar. Tapi nah bisa jadi ngajadikeun S1 ayeuna gitu. Iya benar. Tapi S1 ayeuna adalah puntennya pendidikan makin maju. Strata pendidikan maksudnya, tingkat pendidikan makin maju. Teori makin maju. Penemuan makin maju. Terus kemudian sarjana makin loba. Tapi sorry, apa tidak berbanding lurus dengan moral dan Ketimpangan. Etika. Terutama etikanya. Negara Indonesia kan menjadi negara perundung terbesar. Ngebully. Kalau kayak wasit anu terbalik. Bisa IG-nya dong, kita silaturahmi, bring ke dinya nyerang, nepikeun ka akun Israel oge. Ku orang Indonesia mah diserang kabeh. Kan gitu. Ngalawan Palestina bisa ngalawan akun Israel kan gitu. Tapi kan hal-hal anu kurang pantas masa kurang etis gitu. Dibully aku datang ke berpihak keluarga. Itu kan budaya mana kan budaya Indonesia juga hidup sekolahan gitu kan. Eta. Gitu. Komen tempang. Budaya itu kan hilang. Dia negara perundung, negara ngebully, gitu. Bullying gitu. Jadi semakin tinggi keilmuan di Indonesia, semakin tinggi juga untuk mengkritik. Gitu. Jadi tadi kayak keilmuan ternuntun keadaban. Karena memang Tapi dari sebagian ya. Tidak semuanya. Maka berharap bagi para penonton ini bisa. Maka tadi ada takwi, ada tafsir, berharap itu anak-anak yang akan bisa bertahan adalah dia yang memiliki takwi. Maka Rasul sepanjang ngomong, ajarkanlah kepada anakmu tafsir dan takwi. Metode ngajarkan takwi mungkin di kelas. Diajak untuk menghargai ciptaan Allah, diajak kudaan dua sunat, diajak ngomong ke leluhurna. Rasul itu lo mendekat dengan budak cowok ke uli pernah di waktu Rasul itu sedang mainnya di sebuah suku, kemudian Rasul ngomong ke dia di suku ieu mah
nenek moyang ahli memanah. Sok sing jaga goja bahwa ahli memanah teh bla 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 di suku kita aya anu. Eta harus siga kitu itu bisa memotivasi budak. Kebayang tuh lamun Eki kampangin anak dia ngomong Eki kita tiba-tiba ngomongkeun leluhurna Aki ente maki kieu kan dia maki kieu. Mau tidak mau jadi bahan motivasi anak itu. Nah, orang perlu iya. Ini mah jadi gambaran ya. Yes. Kayak itulah nanti jadi budak teh. Tina kengahulang kan. Tina diajak mana anu karina hampa makna jadi aki aing mah heula jeung cenah gitu. Indah sekali. Indah sekali. Gitu pemirsa. Alhamdulillah Ya kamu kalau ternyata begitu apa ya, jadi hanya beberapa kisah penemuan dari tiga kisah itu ya, tiga kejadian, tapi banyak sekali penafsiran, terus kemudian banyak sekali hal-hal yang baru ditemukan. Ternyata memang perlu sekali untuk anak-anak di luar sana di usia 7-10 tahun itu mempunyai guru yang tepat. Jadi jangan salahkan anak bodoh, jangan salahkan anak telat, tapi ibunya saja atau orang tuanya saja yang susah mencari guru yang tepat. selain memberikan guru. Jadi sebenarnya kisah tadi itu ada beberapa ya, terutama dalam guru yang tepat, terus metode yang ide dan tantangan tadi itu ide yang menantang. Nah itu bisa ditemukan oleh teman-teman nanti di Bapak Milenial selanjutnya. Kami berharap para penonton channel Bapak Milenial ini bisa terus continue ya terhadap apa yang menjadi fenomena-fenomena dari kisah, dan kita juga akan tetap berusaha untuk memberikan ilmu-ilmu yang memang itu sudah menjadi kisah atau sudah menjadi sudah menjadi misteri tunak itu gitu. Jadi metode storytelling yang dipakai gitu ya. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan ya. Terima kasih Mas Fahri, Mas Jidan, dan Bapak Pondar Bapak Milenial sudah meluangkan waktunya di acara camping ground. Capture. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan, ilmu yang Bapak Pondar Milenial sampaikan, kemudian Mas Fahri diceritain bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ditutup saja. Itu saja untuk channel Bapak Milenial. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan jangan lupa komen di bawah link nanti ya. Di share sebanyak-banyaknya, dan tolong aktifkan loncengnya supaya ada pemberitahuan video terbaru dari channel Bapak Milenial. Betul sekali. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.